videonya bisa ditampilkan semua? Sudah bisa kita mulai? Halo? Bisa, dokter. Bisa ya. Videonya tetap ditampilkan. Saya minta semua video ditampilkan, suara di mute. Kalau enggak, saya nggak mulai nih. Masih banyak yang belum nampilkan videonya. Masih banyak ya, kalau enggak, nanti kita nggak mulai-mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang belajar mengenai infeksi saluran kemih pada anak ya. Nah, ini adalah gambar penampang ginjal ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada arteri renalis sinistra ya, ginjal kanan, ini ureter ya, ureter kanan. Kita cari dulu ureter kirinya, ini ureter kirinya, ini arteri renalis ya, ini ginjal kiri ya. Suaranya tolong di-mute-kan, Oke, ini kandung kemih ya, ini uretra. Tolong bedakan antara ureter dengan uretra. Ini dia. Semua sudah paham ya. Nah, nanti outline-nya untuk materi kali ini, kita nanti akan bahas tentang epidemiologinya, patogenesisnya, bagaimana mendiagnosis dan apa komplikasinya serta tata laksananya. Nah, epidemiologi dari incidence ya, insiden ISK pada anak paling sering pada perempuan ya, hampir 8% dibandingkan laki-laki. 30%-nya ternyata mengalami infeksi saluran kencing berulang dalam 1 tahun pertama. Mengenai usia sebenarnya tidak ada perbedaan data khusus ya, tapi pada anak usia 2 tahun di Swedia tetap laki-laki paling tinggi ya, sekitar 2,2%. Di usia 16 tahun perempuan 11,3% di Inggris. Nah, di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo pada tahun 1997 sampai 2001, data anak infeksi saluran kemih dari usia 6 bulan sampai 15 tahun ya, itu sekitar 60 ya, 12,74% ya. Dari data tersebut didapatkan perbandingan laki-laki banding perempuan itu tahun 2000 sampai 2007 itu 1:1,3 ya untuk perempuan. Bagaimana tentang patogenesisnya? Patogenesisnya nanti dipengaruhi oleh 3 faktor. Kita mulai dari faktor kuman. Di daerah periuretra ya terdapat koloni kuman aerob dan anaerob yang merupakan flora normal. Ada mekanisme pertahanan buli-buli ya. Diberikan antibiotik, terjadi gangguan keseimbangan ekosistem flora di periuretra ya. Akhirnya terjadi infeksi saluran kemih yang ascendens. Biasanya penyebabnya itu kuman saluran cerna, ada infeksi berat sepsis pada bayi atau infeksi komial, misalnya operasi atau instrumentasi yang masuk ke saluran kemih, misalnya kateter ya. Nah, ISK ini, infeksi saluran kemih ini akan terjadi apabila kuman mampu membuat koloni di daerah perineum pada perempuan dan
preputium pada laki-laki. Akhirnya masuk ke saluran kemih melalui uretra, berkembang biak dalam kandung kemih ya. Dia bertahan terhadap efek penggelontoran saat miksi dan mampu melawan mekanisme pertahanan antibakteri. Nah, kuman akhirnya bereaksi terhadap uroepitelium atau ginjal sehingga terjadi respon inflamasi, akhirnya timbul gejala. Nah, jenis kuman yang ditemukan ya hampir di semua negara ya, bahkan WHO juga, yang paling banyak terdapat dari hasil kulturnya itu ternyata kuman Escherichia coli. Data tersebut sama yang ditemukan di Indonesia, terutama di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, sekitar 63%. Bagaimana dengan virulensi E. coli ya, yang uropatogen ya, ada Fimbria, serotype O dan K, hemolisin, kolistin, kemudian ada faktor resistensi kuman, plasmid. Faktor yang mempengaruhi berikutnya adalah faktor hostnya. Harusnya adanya mekanisme pertahanan buli-buli ya, aliran kemih ya, dengan aliran kemih harusnya 99,9% kuman itu dieliminasi. Ya, kemudian adanya aktivitas antibakteri di dinding buli-buli itu kuman harusnya bisa tereliminasi. Nah, tetapi ada beberapa faktor predisposisi yang akhirnya menyebabkan anak tersebut mengalami infeksi saluran kemih. Pertama yaitu adanya kelainan anatomi di saluran kemih. Ini hampir 40-50% mempengaruhi terjadinya infeksi saluran kemih pada anak-anak. Apa aja kelainannya? Misalnya ada reflux vesicoureter sekitar 10-30%, ada duplikasi ginjal dan ureter, ada sindrom Brunbeli nanti mau dicari. Kemudian ada sumbatan ya, obstruksi, ada benda asing atau batu. Faktor predisposisi berikutnya adalah adanya kelainan fungsional di saluran kemih tersebut, ya, misalnya neurogenic bladder, ya, uninhibited bladder, ada infrequent voiding, atau bahkan konstipasi. Nah, konstipasi ini yang kita takutnya akan menyebabkan infeksi saluran kemih. Adanya residu kemih atau residual urin, ya, sisa kemih. Anak yang pernah mengalami ISK dengan residu kemih lebih dari 5 cc ternyata akan mengalami rekurensi kekambuhan per tahunnya itu hampir sekitar 75%. Jika dia menderita ISK, ada residu kemih kurang dari 5 cc, kemungkinan untuk mengalami rekurensi per tahunnya itu sekitar 17%. Bagaimana dengan respon inflamasi? Ada reseptor anti-adesin di buli-buli, ya, ada sekretori imunoglobulin A, kemudian ada sekresi interleukin A, itu merupakan faktor proinflamasi, dan sekresi interleukin 8, peningkatan neutrofil kemih. Nah, tadi sudah patogenesisnya. Bagaimana cara mendiagnosisnya? Mendiagnosis pada anak, tetap ya, kita selalu patokannya dari gejalanya, ya, dari anamnesis kita dapatkan, misalnya gejalanya apa, kemudian setelah dilakukan anamnesis dan dengan beberapa kriteria gejala yang muncul, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita compare dengan pemeriksaan penunjang. Jadi jangan kebalik, kalau sekarang ini kayak kebalik, pemeriksaan penunjang dulu baru kita cari ke belakang, sebenarnya harusnya dari anamnesis dulu. Pada balita ya, gejalanya tidak khas, biasanya menangis saat miksi, menangis tanpa sebab, demam tiba-tiba, lambat tumbuh, sering ngompol, ada gejala-gejala GI tract ya, misalnya anoreksia, mual, muntah, dan diare. Pada anak-anak usia sekolah, ya gejalanya agak lebih spesifik, ya, misalnya disturi, sering kencing, polakisturi, enurisis, sakit pinggang. Gejala umumnya sama, demam, anaknya lemah, ada gejala-gejala gastrointestinal, ya, seperti anoreksia, mual, muntah, serta diare. Nah, dari pemeriksaan fisik, tadi karena kemungkinannya dia bisa gagal tumbuh, kita tetap kalau pada anak-anak jangan lupa ukur berat badan, tinggi badan, serta tekanan darahnya. Yang sering dilupakan adalah mengukur tekanan darah pada anak-anak, karena nilainya agak berbeda dengan orang dewasa. Kemudian lakukan palpasi kandung kemih, ya, teraba atau tidak teraba. Kemudian langsung lakukan inspeksi, ya, inspeksi genitalia eksterna. Kita lihat apakah ada kelainan anatomi di saluran kemihnya, misalnya apakah ada fimosis, ada anomali penis, ya, misalnya hipospadia, kita lihat nanti tipenya yang seperti apa, kemudian testis tidak turun atau namanya undensestus testis. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, kita
lakukan pemeriksaan penunjang. Untuk diagnosa pasti ISK selain dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik adalah dengan biakan kemih, dilakukan kultur urin. Harapannya ditemukan adanya bakteri dalam urin. Jika dalam pemeriksaan biakan kemih ditemukan bakteri lebih dari 10 pangkat 5 CFU per mililiter, bermakna ya, ternyata hal ini bermakna bakteri urianya. Kemudian jika 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 itu meragukan, kita biasanya ulang lagi. Kalau bakterinya ditemukan kurang dari 10 pangkat 3, kemungkinan adalah kuman-kuman kontaminasi. Sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkannya rendahnya hitung koloni pada ISK, apa aja sih sebenarnya? Ada kita lakukan pemeriksaan, ternyata tidak ditemukan. Kita harus memikirkan beberapa faktor ini. Kemungkinan ya, hitung koloni pada anak tersebut yang menyebabkan ISK-nya, hitung koloninya rendah, kemungkinan pertama yaitu waktu pengambilan sampel kemihnya tidak tepat. Misalnya pada saat kuman baru mencapai kandung kemih, ya, atau saat baru terjadi remisi spontan, kemudian terapi antibiotik yang tidak tuntas, ya. Atau saat pengambilan terjadi remisi spontan. Kemudian yang kedua, ya, faktor penyebab rendahnya hitung koloni pada ISK, kemungkinan adanya terapi antibiotik yang tidak tuntas. Terapi antibiotik yang tidak teratur, kemudian ada resisten terhadap antibiotik yang tidak sesuai. Yang ketiga ada kontaminasi. Yang keempat, mungkin suasana kemih kurang menguntungkan bagi pertumbuhan kuman. Misalnya pH asam terlalu encer atau pekat, ya, kuman lambat tumbuh sehingga hitung koloninya menjadi rendah. Aduh Dek, itu siapa sih yang masih? Oke. Kemudian anak yang sering kencing, akhirnya terjadi pengenceran kemih, hitung koloninya akhirnya rendah. Bagaimana cara penampungan kemih yang baik ya pada saat untuk pengambilan urin? Yang paling bagus sebenarnya dengan aspirasi suprapubik. Cuma ini kan invasif ya, sebisa mungkin kita hindarin. Yang bisa kita kerjakan di radian matahari adalah dengan cara pemasangan kateter. Jika cara penampungan urinnya melalui kateter dengan hasil CFU per cc-nya lebih dari 10 pangkat 5, kemungkinan infeksinya adalah sekitar 95%. Tapi kalau misalnya pengambilan urinnya dengan cara urin kemih pancar tengah, ya, 3 spesies kita temukan lebih dari 10 pangkat 5, kemungkinan infeksinya sekitar 95%. Kemudian data yang berikutnya adalah pemeriksaan penunjang berikutnya adalah dengan urinalisis, ya. Jika dilakukan urinalisis dalam mikroskop, jika kita lihat jumlah kuman kemih di centrifuge, ya, jika didapatkan 3 kuman per lapangan panda besar itu kita anggap setara dengan 10 pangkat 5 CFU per cc. Tapi kalau misalnya didapatkan 30 kuman per lapangan panda besar itu setara dengan 10 pangkat 6 CFU per cc. Jika kita mengenakan dengan kamar hitung fluoresental, ya, sudah di centrifuge, 100 kuman per milimeter pangkat kubik itu setara dengan 10 pangkat 6 CFU per cc. Bagaimana dengan jumlah leukositnya? Jika dia di centrifuge dengan 20.000 rpm selama 10 menit, jika didapatkan lebih dari 5 leukosit per lapangan panda besar, sudah kita anggap dia sebagai piuria. Kalau dengan menggunakan kamar hitung lebih dari 10 leukosit per milimeter kubik, kita anggap dia sudah piuria. Ini pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di urinalisa, ya, jika ternyata uji nitritnya positif, kita anggap kemungkinan dia adalah ISK. Kenapa? Karena beberapa kuman ternyata mengandung enzim yang dapat merubah nitrat menjadi nitrit. Artinya ketika ada kuman situ dia mengubah nitritnya positif, ya, kemungkinan ada kuman di dalam urinnya. Tapi ingat, uji nitrit ini tidak dapat mendeteksi Pseudomonas. Gula kemih kan biasa sering ya, glukosanya positif gitu ya. Ternyata itu bisa juga kita anggap sebagai acuan. Nah, ini kemungkinan anaknya terinfeksi ISK. Kenapa? Karena ternyata gula kemih itu dipakai kuman sebagai sumber kalori. Jadi pada saat pemeriksaan anaknya kemungkinan ISK, ada gula kemihnya, kita harus curiga ini kemungkinan dia ISK.
Penunjang yang berikutnya adalah radiologi. Tujuannya apa dilakukan pemeriksaan radiologi? Yang pertama adalah untuk melihat atau mendeteksi faktor predisposisi. Misalnya apakah ada obstruksi, ada kalkuli, ada reflux, ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk mendeteksi gejala dini parut ginjal. Apakah ada penyempitan parenkim ginjal, apakah ada pelebaran kalises. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengukur kecepatan tumbuh ginjal untuk menilai efek dari pengobatan jika anaknya tegak dengan ISK. Apa saja metode radiologinya? Yang pertama yang paling sering dilakukan adalah foto polos abdomen. Kita bisa lihat adakah kelainan tulang belakang ya atau spina bifida, ini kan merupakan faktor predisposisi. Apakah ada batu ya. Kemudian metode vielografi intravena ya, ini untuk mengevaluasi perubahan anatomi ginjal ya. Untuk melihat parenkim ginjalnya ada parutkah, ada nekrosis, apakah ada kista. Kalau pada pelvis renalisnya kita bisa melihat apakah ada hidronefrosis ya, deformitas kalix atau batu. Di ureternya kita bisa melihat obstruksi, adanya dilatasi, dan bentuk dari ureter tersebut. Yang paling canggih dengan melakukan MCU ya, kita bisa melihat kalau anaknya mengalami reflux vesicoureter, kita bisa melihat gradasinya. Ini dia. Ya, ini dia. Ini ginjal nomor yang 1. Ini kalau dari pemeriksaan vielografinya. Ini hidronefrosis ya. Yang berikutnya metode ultrasonografi USG, ini non-invasif ya. Dia sangat baik untuk mendeteksi adanya dilatasi hidronefrosis, tapi kurang mampu untuk mendeteksi adanya parut ginjal. Yang berikutnya adalah renal scintigraphy, scan ya, teknik pencitraan ginjal yang paling sensitif. Kita bisa melihat parut ginjal, kontraksi ginjal, serta defek ginjal. Ini mirip-mirip kayak echo lah ya. Ini DMSA scintigraphy ya. Nah, ini tinggal 32% ya ginjal kanannya, kita bandingkan dengan ginjal kirinya. Nah ini 39%, ini 61%. Apa komplikasi yang paling kita takutkan jika anak mengalami ISK? Yang pertama ada reflux vesicoureter. Terjadi regurgitasi kemih dari buli-buli ke dalam ureter ya, ginjal. Bakteri masuk ke ginjal, akhirnya mengalami injuri pada ginjal sehingga terjadi parut ginjal. Yang kelima adalah adanya gradasi keparahan. Akhirnya 50% akan mengalami parut ginjal, ginjal yang mengkerut, fungsi ginjal yang menurun, akhirnya menjadi gagal ginjal kronik. Komplikasi berikutnya adalah parut ginjal. Faktor risikonya apa? Usia muda, terapi antibiotik yang terlambat, ISK berulang, ada reflux vesicoureter, serta adanya obstruksi saluran kemih. Ya, parut ginjal, ginjal yang mengerut, fungsi ginjalnya menurun, pertumbuhan ginjal terlambat, akhirnya jadi hipertensi, dan yang paling ditakutkan adalah gagal ginjal. Komplikasi berikutnya adalah hipertensi. Akhirnya awalnya terjadi nefropati reflux, ya, terjadi lesi vaskular iskemik, gangguan pada sistem renin-angiotensin, akhirnya terjadi hipertensi. Nah ini adalah komplikasi yang paling kita takutkan, yaitu gagal ginjal kronik. Akibat dari lanjut dari nefropati reflux tadi ya, nah ini akhirnya terjadi end stage dari gagal ginjal ya, akibat reflux vesicoureter yang berlebihan. Nah terapinya, apa tata laksananya? Kita bedakan dulu ya terapi awal. Tujuan terapi yang utama adalah mengeliminasi kuman penyebab. Ya, kita berusaha untuk mencegah terjadinya kerusakan ginjal sedini mungkin. Antibiotik sebaiknya segera diberikan sambil menunggu hasil biakan kemih. Ya, kita biasanya pemberian antibiotiknya mengacu antibiogram di daerah setempat. Pilihan utamanya adalah golongan cotrimoxazole ya. Cari dan atasi faktor predisposisi. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, faktor predisposisi kita cari ya dengan cara salah satunya dengan penunjang. Tadi banyak modalitas yang sudah saya dijelaskan ya, bisa USG, radiologi, foto polos dan segala macam. Nah ini ternyata dari beberapa penelitian di RSCM kuman yang paling tinggi adalah E. coli ya, tetap E. coli yang tadi itu sensitif dengan pemberian cefotaxime, gentamisin, amikasin ya. Nah, kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo sensitif dengan pemberian untuk mengatasi E. coli-nya dengan pemberian ciprofloxacin, meropenem
Mana cara mencegah terjadi infeksi berulang jika anak sudah ditegakkan infeksi, atau bagaimana cara pencegahan jangan sampai terjadi ISK. Nah, nanti kamu bisa edukasi ke adik kamu ya atau ke ponakan. Biasakan kencing 2-3 jam sekali, 2 kali kencing sebelum tidur, intake cairan yang cukup, hindarin konstipasi, hindarin iritasi pulpa ya, berantas cacing, cairan dalam katun, hindarin antibiotik yang tidak perlu agar tidak terjadi resistensi kuman. Akses dengan antibiotik dosis rendah, penderita ISK yang mengalami pemeriksaan invasif ya, kita berikan pada pasien yang reflux vesikoureter, parut ginjal dan cenderung ISK berulang, serta ISK pada usia kurang dari 1 tahun. Itu biasanya dengan pemberian antibiotik dosis rendah, trimetoprim ya, dosisnya sepertiga dari dosis normal, malam hari saja kita berikan selama 6 bulan. Nah itu dia mungkin, terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira jelas ya tadi? Sama Risa, ini Risa. Risa, kira-kira tadi jelas penjelasannya? Ada, kamu mau bertanya kira-kira? Boleh. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Izin bertanya. Siapa nih? Nyim ya? Ini siapa Nyim? Ini nama harusnya diganti ya, ininya rename ya, harusnya diganti. Ya apa Nyim? Ini mau nanya, Nyimas apa? Nyimas mau nanya apa? Izin bertanya dokter, tadi kan dari gejala-gejalanya ada gejala-gejala yang berhubungan sama GI tract dokter. Nah itu gimana dokter korelasinya? Sedangkan kan traktusnya juga berbeda dokter. Bentar ya, tadi putus-putus gimana? Coba pelan-pelan. Tadi kan dari gejala ISK pada anak kan ada yang berhubungan sama GI tract dokter, yang anoreksia. Gitu. Nah itu gimana dokter korelasinya? Sedangkan kan dari traktusnya jadi saja gini, dari berdasarkan penelitian laporan kasus, ternyata gejala saluran kemih itu tidak murni muncul dari gejala IS dari saluran kemih ya. Dia bisa gejala saluran cernanya justru muncul. Mana hubungannya kan memang satu ini ya, regio ya, ginjal. Makanya domain itu peritoneum itu tidak hanya miliknya usus saja ya, situ ada ginjal. Kalau pada perempuan ada organ genitalia perempuan ya. Jadi beberapa kasus ditemukan dia justru gejala awalnya mual muntah, nyeri perut ya, itu kan sebenarnya nggak murni milik saluran kemih ya, milik dari saluran cerna juga ya, seperti itu. Mual muntahnya korelasinya bagaimana? Ya takutnya memang mempengaruhi infeksi komplikasi, salah satu komplikasi dari ISK yang sudah mempengaruhi ke ginjal ya, misalnya gangguan gagal ginjal itu kan peningkatan uriumnya kan gejala utamanya muntah-muntah ya, muntah-muntah, mual seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada mual muntah pada anak-anak, selain dia kemungkinan gangguan di saluran cerna, kita juga harus pikirkan gangguan di saluran kemihnya. Ini bagus ya pertanyaan dari Nyimas ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya. Terima kasih dokter. Masih ada waktu sekitar 6 menit ya. Izin bertanya dokter. Izin bertanya, siapa nih? Oh, Agung ya. Iya dokter. Untuk prevalensinya tadi kan lebih dominan ke perempuan. Lebih dominan ya, ke perempuan kan? Ya, paling dominan ya. Itu apa yang mempengaruhinya dokter? Kemudian kalau pengaruh sunat, pengaruh seseorang anak yang disunat sama tidak disunat itu apakah juga berpengaruh gitu dokter? Terima kasih. Oke, ini bagus ya pertanyaannya. Kenapa kok perempuan? Mungkin karena perempuan itu saluran kemihnya itu pendek ya ke kandung kemihnya. Ya, jadi ada mekanisme keburu masuk ke
kandung kemihnya. Terus permukaan genitalia perempuan lebih lebar. Itu lagi ya. Oke. Terus pengaruh beda. Jadi kalau di sunahnya ya, dalam Islam ya, maaf ya, kalau dalam Islam kan sebenarnya harus dikitan ya anak laki-laki ya. Seperti tadi penumpukan koloni di periputium ya. Misalnya pada anak apa contohnya? Fimosis ya. Jadi ketika terjadi koloni di daerah fimosis, nah yang ditakutkan adalah terjadi ISK ascendens. Tadi sudah saya jelaskan di patogenesisnya. Itu ya Agung ya. Makanya syaratnya apa? Sarannya setiap kita mempunyai anak laki-laki atau keponakan ya kamu laki-laki, sebaiknya dari sejak bayi ya, kurang dari 3 bulan kitan aja, mengurangi resiko terjadi penumpukan koloni di daerah ujung dari periputiumnya tersebut ya. Paham ya Dek ya? Agung paham Gung? Paham dokter. Terima kasih Oke, dokter. siap. Iya, ada lagi? Dokter, Satu pertanyaan terakhir mungkin. dokter. Siapa ini? Oh, Muhammad siapa nih? Muhammad Rashid Ridho, dokter. Oke, Dokter, apa Muhammad Rashid? kan kalau untuk pemeriksaan penunjang dari ISK ini sangat banyak ya dokter. Nah, bagaimana kita memilih pemeriksaan penunjang yang tepat pada pasien atau seluruhnya kita periksa dokter? Oh, gitu. Bagus pertanyaannya. Tergantung di rumah sakitnya. Tergantung modalitas yang ada di rumah sakitnya. Kalau misalnya di rumah sakit umum Raden Matahir kan kayaknya penunjangan semua bisa ya. Bahkan DMS aja sudah bisa. Kalau memang dia misalnya gini, ini kita kembali lagi ke platform ya, platform pembayarannya nanti sesuai. Ya nggak ada salahnya sih untuk men-screening, untuk penelitian misalnya kan. Ya kita periksa aja, ya langsung aja di MSA. Tapi kalau misalnya di rumah sakitnya, di rumah sakit kabupaten misalnya ya, urin, cukup kultur urin sih, begitu tegak kultur urin, tegak ISK. Kan tadi syaratnya kita harus lihat, explore predisposisinya kira-kira anak ini kok bisa jadi ISK apa, untuk melihat. Karena kan pengobatannya kalau misalnya kita nggak ngobatin penyebab dasarnya, ya kan tadi udah dikasih antibiotik misalnya udah ISK, mengeliminasi kuman prinsip. Tapi kan faktor predisposisi kenapa anak ini bisa terjadi ISK-nya itu kita harus atasin juga. Misalnya di USG ternyata ada hidronefrosis, ada reflux ya, ketemu reflux dari fibrografi, itu kita harus atasin, kita konsultasikan ke departemen lain, biasanya ke spesialis urologi seperti itu. Paham ya Muhammad ya? Jadi kita pilih aja, kita pilih yang modalitas di rumah sakit kita itu apa yang ada ya. Kemudian begitu tegak dia bakteri urea ya dalam urin, kita harus explore untuk mencari faktor predisposisi apa yang kemungkinan menyebabkan anak itu bisa terjadi ISK. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Dokter, izin bertanya dokter. Mia. Ya dokter. Oke, ya. Untuk anak perempuan sendiri dokter, itu sebaiknya juga disunat atau tidak dokter? Itu beda kasus ya pertanyaannya ya. Kalau dari kebijakannya dari Kemenkes sih kayaknya sudah dilarang ya, setahu saya ya. Tapi kalau dalam Islam kita sunahnya tetap ya. Kan sunatnya bukan mengubah anatominya kayak laki-laki ya kan, mengubah kalau pada perempuan kan enggak. Jadi nggak ada pengaruhnya antara khitan pada perempuan dengan kejadian ISK, sebenarnya tidak ada pengaruhnya Mia. Itu dokter ingin menanyakan satu lagi dokter. Berarti Boleh. untuk standar pemeriksaannya itu tetap kultur urin ya dokter? Jelek ya Mia ya. Baik. Kultur pemeriksaannya Atau itu gold diketik juga standarnya boleh sih, kultur kalau urin ya bisa dokter? internetnya. Kalau yang lainnya jelas ya. Kalau Mia sih saya nggak dengar nih suaranya. Halo? Halo dokter, kedengar dokter? Koneksinya tidak stabil kayaknya Mia. Nah, coba Mia di-reconnect coba. Udah jelas dokter? Aduh, hilang. Ini habis dari platformnya atau kok bisa diulang lagi ya? Udah jelas dokter suara Sudah saya? jelas.
Iya, ya. Untuk gold standarnya itu berarti kultur urin, dokter. Tetap Iya benar, harus- Mira, benar. Pintar kamu. Jadi gold standarnya ISK itu kultur urin. Penunjang radiologinya itu untuk mencari predisposisinya ya. Ya, Makasih, Jadi- dokter. ya nanti kalau ujian ditanya apa standar baku diagnosis ISK ya kultur urin ya, tadi udah terjawab satu ya. Tapi kalau ditanya misalnya bagaimana cara mendiagnosis ISK pada anak, ya tadi tetap dari anamnesis, pemeriksaan fisik ya, kita lakukan kultur urin, urinalisa juga ya, atau dengan cari faktor predisposisi dengan melakukan pemeriksaan radiologi ya. Ada yang mau ditanyakan? Dokter izin bertanya, dokter. Dokter, saya Fadila ingin bertanya, kalau tidak salah dengar tadi saya dengar dokter mengatakan kalau antibiotik utamanya itu cotrimoxazole. Kenapa cotrimoxazole menjadi antibiotik? Gini, saya luruskan dulu ya Fadila ya. Begitu kita tegakkan ISK ya, Fadila dihidupkan aja coba suaranya. Biar nanti saya tadi. Begitu kita tegakkan diagnosa tadi katanya Mia standar baku dari ISK dengan apa Mia? Apa Fadila? Kultur urin. Kultur. Dari kultur urin itu kan kita bisa lihat nanti antibiotik apa yang paling sensitif. Ya. Paham ya? Jadi pilihannya nanti disesuaikan dengan antibiotik yang paling sensitif kalau ada kultur urin. Nah, misalnya kamu di rumah sakit atau puskesmas, modalitasnya kita kan nggak ada nih. Yang ada yang bisa dikerjakan di puskesmas itu urinalisa yang cek UL ya. Mungkin kalau adik-adik sudah praktikum patologi klinik, itu biasa sudah melakukan praktikum UL kan. Nah, dari praktikum UL, dari UL itu ternyata leukositnya meningkat. Misalnya kan, Dek, ada hematuri juga, uji nitritnya positif. Nah, jadi baseline untuk memberikan antibiotiknya yang tadi itu golongan cotrimoxazole, karena dari berdasarkan penelitian ya dia respon dengan kuman yang paling sering tadi apa kalau dari slide saya yang paling sering ditemukan kuman apa Fadila? E. coli, dokter. E. coli. Terjawab sudah pertanyaannya Fadila? Sudah, dokter. Terima kasih, Oke. dokter. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Ya, siapa? Rifa. Ya. Tadi ada dokter menyebutkan cara penampungan. Cara penampungan, gimana? Kan ada itu aspirasi suprapubik. Tadi dokter bilang itu sebaiknya dihindari. Kenapa ya, dokter? Nah, jadi gini, sebenarnya saya mau meluruskan dulu, bukan sebaiknya dihindari. Kalau benar-benar mau menegakkan ISK, ya paling baik diagnostiknya adalah cara penampungan urinnya dengan aspirasi. Cuman kan aspirasi itu invasif ya. Jadi itu kalau kalian misalnya udah koas ya nanti, jadi kita raba buli-bulinya, kita masukin spek paling kecil ya, kita masukkan ke buli, kita tusuk, baru kita ambil urinnya. Itu kan invasif ya, malah takutnya nanti melukai ya. Jadi kalau memang tidak terlalu perlu untuk menegakkannya, misalnya dengan kateterisasi saja dia sudah cukup dan mendukung, misalnya tadi kan kalau kita lihat kalau dengan kateterisasi kuman yang ditemukan lebih dari 10 pangkat 5 kan bermakna ya. 10 pangkat 5 CFU per cc dia kan bermakna sampai sekitar 90%. Udah, kita nggak usah melakukan aspirasi. Tapi kalau misalnya ujian ditanya cara penampungan urin yang paling sensitif untuk melihat bakteri uri, jawabannya apa, Rifa? Dengan cara? Kateterisasi. Aspirasi, jawabannya tetap aspirasi suprapubik jawabannya. Yang paling sensitif ya, cara penampungan yang paling bagus kan, dengan aspirasi suprapubik. Cuma prakteknya di lapangan hati-hati untuk melakukan aspirasi suprapubik. Paham, Rifa? Paham, dokter. Terima kasih. Oke, siap. Yang lainnya kira-kira paham? Paham, dokter. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, dokter, saya izin bertanya. Yang mana nih? Regina, dokter. Oh, Regina. Yang mengenai hubungan konstipasi dengan ISK itu apakah iya. bakterinya melalui darah atau bagaimana, dokter? Iya, jadi kan
Biasanya konstipasi itu ada kelenannya ya, ada kelainan anatomi lain yang menekan ya. Jadi mengubah flora normalnya ya, menekan ya. Jadi gangguan keseimbangan floranya di saluran kemihnya seperti itu. Nanti dicari lagi ya, kalau misalnya ada jawaban nanti saya bantu kirim ke Henny nanti ya. Baik, terima kasih dokter. Oke, kalau tidak ada udah 8.35 ya. Kita akhiri, nanti slide-nya saya kirim ke Henny ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Kucing. Kucing Rido. Doh, aku mau kucing lo, Doh. Doh. Ada yang mau kamu nggak? Ups.